Terus gimana kronologisnya sebagai pelapor Pak Mukhtar? Nah, sebagai pelapor saya itu dulu masalah masalah uang, masalah katanya dikriminalisasi, ya kita melapor dulu masalah uang itu diambil oleh Muhammad Faisal sebanyak 29 miliar. Terus habis begitu saya laporin masalah pengerusakan rangkas tempat uang, isinya sebanyak 3M500. Dia bilang, katanya kuasa hukumnya, dikriminalisasi. Kriminalisasi apanya? Memang dia salah di bidang hukum, ya saya laporin. Terus sampai sidang kemarin diputus 3 tahun 6 bulan sama hakim. Menurut saya ya sudah masih kurang, tapi dia masih merasa dikriminalisasi atau katanya didolimi. Nah, itu kan sudah fakta-fakta nyatanya sudah ada semua. Saya sebagai penjual dan kios dan los dibilangin tidak ada legal standing, tapi saya punya akte notaris sah, di pengadilan juga disebut penjualan dan pembeli, dan lagi dia kan nggak ada masukan modal. Haji Faisal maupun Haji Saininya itu cuman bisa merekayasa aja. Dibilangin Ido itu katanya saya ini tidak punya legal standing, padahal saya itu yang ngegaji. Yang Faisal itu 15 juta per bulan, yang Ido itu arsiteknya 10 juta per bulan gajinya. Nah itu uang gaji kan dari saya. Nah itu katanya nggak punya legal standing. 1, saya punya akte. 2, uang saya 29 miliar itu ditaruh ke rekening pribadinya Faisal, tabungan plus di BNI itu yang 20M-nya. Semuanya ngabisin uang sekitar kurang lebih 40 miliar. Nah, terus jadi sekarang saya laporan ke Polda itu bukan dikriminalisasi, fakta nyata ada, bukti-bukti ada semua. Nah, itu kan kalau memang dibiarin orang seperti itu ya rusak lah. Jadi saya laporin. Sebetulnya ya putusan hakim itu sudah bagus. Menurut saya sudah ringan itu. Sudah ringan. Soalnya pasalnya masih banyak yang belum diangkat. Sekarang masih sama PT Pusat sama Pak Joko Adiwibowo sebagai direktur utama masih dilaporin lagi masalah 20 miliar. Diambil dari perusahaan, ditaruh ke rekening pribadinya. Ya mungkin sementara ulasan kita begitu aja dulu. Seperti apa nih Kanjeng? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Jadi sini saya selaku kuasa hukum Pak Haji Motras dalam rangka untuk preskon pada hari ini. Jadi saya ingin menjelaskan persoalan hukum yang dihadapi oleh Pak Haji Mukhtar. Sebelah saya adalah Direktur Utama PT Citra Plastik Konsorindo. Nah, tentu apapun yang terjadi pada hari ini di dalam perkaranya Pak Haji Mukhtar, tentu kita saling menghormati apapun keputusan yang ada di pengadilan. Terutama JPU menuntut perkara ini adalah 5 tahun 6 bulan. Nah, tetapi kemarin putusan Majelis Hakim itu diputus 3 tahun 6 bulan untuk saudara Faisal. Apapun keputusan itu, kedua belah pihak harus menghormati, baik terlapor ataupun pelapor.
Nah, tentu kalau tidak ada kepuasan dari pihak terlapor, silakan mengajukan banding. Masih ada upaya hukum lain. Nah, tentu di sini perlu saya ingin menggarisbawahi. Nah, Pak Haji Mochtar ini ataupun Pak Direktur mempunyai keyakinan bahwa tidak ada ini kriminalisasi terhadap Muhammad Faisal. Kenapa? Proses dari awal, dari penyelidikan, dari penyidikan, sampai ke P21, sampai ke pengadilan, ini tentu sudah memenuhi persyaratan untuk diadili di pengadilan. Jadi tidak ada alasan ini ada dugaan legal standing yang tidak memenuhi persyarat oleh Pak Haji Mochtar. Karena apa? Karena di dalam satu persidangan, tentu penyidik itu sudah mentelaah alat bukti, saksi yang cukup kuat untuk diajukan ke pengadilan. Permasalahannya itu adalah saudara Faisal sebagai pimpinan cabang PT Citra Palsada Sampang kemudian melaksanakan pekerjaan pembangunan pasar di Cibitung. Nah, dalam pelaksanaan tersebut sebelumnya mereka telah berjalan bersama-sama karena Pak Mochtar adalah Faisal adalah keponakan dari Pak Mochtar. Nah, keponakan dari Pak Mochtar, kemudian mereka secara hitung-hitungan hanya mereka berdua yang tahu, tapi yang jelas bahwa saudara Faisal sebagai pimpinan cabang, Pak Mochtar tidak ada di akte, lalu Pak Faisal membuat akte kuasa untuk membangun dan menjual pembangunan pasar induk Cibitung. Nah, kemudian Pak Moluka melakukan pembangunan, melakukan penjualan. Tapi di tengah jalan karena mungkin sudah terlihat ada keuntungan dan segala macam, barulah mulai terjadi perselisihan antara saudara Faisal dengan Pak Mochtar. Nah, kemudian saudara Faisal merasa punya kuasa sebagai pimpinan cabang. Nah, berangkasnya Pak Mochtar yang ada di dalam kantor itu dibongkar, uangnya diambil. Nah, kemudian saudara Mochtar merasa dirugikan, ya saudara Mochtar melaporkan kepada Polda. Kemudian Polda melakukan pemeriksaan dan pembuktian baik secara berita acara pemeriksaan dan berita acara lapangan, fisik daripada berangkas itu sudah dicek, ternyata itu milik saudara Mochtar yang beli dan lain sebagainya, dan saudara Faisal melakukan pengerusakan tanpa izin. Harusnya ada peringatan 123 atau panggilan 123, kalau enggak ya mau dibongkar harus dihadirkan oleh penegak hukum supaya tidak ada nilai pencuriannya. Tapi itu tidak dilakukan, sehingga saya istilahkan sama dengan kalau kita ngontrak rumah, kemudian kitanya pergi, terus pemilik rumah tanpa izin kita bongkar rumah kontrakan itu dengan paksa. Tapi kan salah karena barang itu sudah dikontrakan ke orang. Demikian.